Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ika Rizky Melia, MPD, selaku dosen pengampu kurikulum pembelajaran, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Mutiara Karisima, NPM 201063104010. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan-landasan kurikulum. Sebelumnya, saya akan menjelaskan hakikat pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari beserta cara mempelajarinya. Hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum ada dua, yaitu rentang kegiatan atau range of activity dan tujuan kelembagaan atau instructional purpose. Saya akan menjelaskan keduanya. Yang pertama, rentang kegiatan atau range of activity. Pengembangan kurikulum dimulai dari lingkup yang sempit, dan rancangan program studi mencakup kegiatan-kegiatan, menentukan tujuan, urutan, serta kedalaman materi dalam setiap bidang studi, penyusunan modul, bahan ajar, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada tujuan kelembagaan atau instructional purpose. Di sini tujuan kelembagaannya sejalan dengan visi dan misi sekolah. Pengalaman pembelajaran siswa di sekolah akan menjamin pencapaian tujuan sekolah yang bersangkutan. Setelahnya saya akan menjelaskan landasan pengembangan kurikulum, yaitu ada 4. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan psikologis, yang ketiga ada landasan sosial budaya, dan yang keempat ada landasan iptek. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia. Landasan filosofis memiliki 4 aliran. Yang pertama, ada aliran perennialisme, yang kedua ada aliran esensialisme, yang ketiga ada aliran eksistensialisme, yang keempat ada aliran progresivisme, yang keempat ada aliran rekonstruktivisme. Di sini saya akan menjelaskan keempat aliran tersebut. Yang pertama tadi ada aliran perennialisme. Aliran ini lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan di aliran ini dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Di aliran ini juga, pendidikannya menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini juga lebih berorientasi ke masa lalu. Yang kedua, ada aliran esensialisme. Aliran ini menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Aliran ini juga ada beberapa mata pelajaran seperti matematika, sains, dan mata pelajaran lainnya yang dianggap sebagai dasar-dasar substansi kurikulum yang berharga untuk hidup di masyarakat. Aliran ini sama halnya dengan aliran perennialisme yang pertama tadi. Esensialisme juga lebih berorientasi pada masa lalu. Aliran yang ketiga ada aliran eksistensialisme, menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Aliran ini juga berguna untuk memahami kehidupan seseorang, mesti memahami dirinya sendiri. Aliran ini juga mempertanyakan
bagaimana saya hidup di dunia, apa pengalaman itu. Dan aliran yang ketiga, ada aliran progresivisme. Aliran ini menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik aktif. Aliran yang terakhir ada aliran rekonstruktivisme. Merupakan elaborasi lanjut dari aliran progresivisme tadi. Pada rekonstruktivisme, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Di samping menekankan tentang perbedaan individual, seperti pada progresivisme, rekonstruktivisme lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berpikir kritis, dan sejenisnya. Aliran ini akan mempertanyakan untuk apa berpikir kritis, memecahkan masalah, dan melakukan sesuatu. Penganut aliran ini menekankan pada hasil belajar daripada proses. Selanjutnya ada landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari ilmu mengenai tingkah laku atau mental seseorang atau siswa yang dijadikan acuan dalam mengembangkan kurikulum. Di landasan psikologis ini, yang perlu diperhatikan, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu psikologis perkembangan dan psikologis belajar. Saya akan menjelaskan sedikit tentang dua hal tersebut. Yang pertama ada psikologis perkembangan, menekankan pada aspek kesiapan peserta didik secara mental dalam proses pelaksanaan kurikulum berdasarkan tahap perkembangan manusia. Psikologis perkembangan ini adanya tingkatan-tingkatan pendidikan sesuai tahap perkembangan peserta didik. Yang kedua, ada psikologi belajar. Psikologi belajar ini lebih mengkaji bagaimana seseorang melakukan kegiatan belajar, cara dia menerima suatu rangsang atau informasi sehingga terjadi suatu proses belajar. Psikologi belajar ini juga sebagai acuan menentukan gaya belajar siswa di kelas saat pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya yang ketiga ada landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan nilai-nilai yang bersumber dari sosiologi dan antropologi suatu masyarakat di sekitarnya yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Kenapa harus bersumber dari sosiologi? Karena hal ini dikarenakan peserta didik merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitarnya berupa masyarakat. Nilai-nilai yang didapatkan selama proses belajar mengajar harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dalam membangun kehidupan. Sebab, ketika individu telah selesai menyelesaikan pendidikannya, ia akan terjun pada kehidupan masyarakat untuk mengaplikasikan apa yang telah dipelajarinya selama belajar. Budaya-budaya yang berkembang di lingkungan sekitar dan sistem kehidupan bermasyarakat menjadi landasan atau tumpuan kurikulum yang berjalan pada dunia pendidikan. Yang terakhir ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum bersumber dari hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum, sehingga pendidikan yang dilaksanakan dapat berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan waktu pertama kali berkembang beberapa abad lalu. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini banyak didasari oleh penemuan
penemuan pada abad pertengahan oleh tokoh-tokoh terkenal di bidang-bidang tertentu. Perubahan-perubahan tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar untuk pendidikan, terutama dalam dunia industri. Pendidikan diharapkan mampu membentuk manusia yang terampil dan handal dalam mengaplikasikan ilmunya dalam dunia industri. Pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat disusun dengan sebaik mungkin. Penggunaan berbagai peralatan yang menunjang kegiatan belajar mengajar juga diperlukan mengingat perkembangan teknologi belakangan ini semakin canggih. Tuntutan ada apa guru atau pendidik dan pelaksanaan pendidikan untuk terampil dan cakap dalam menggunakannya sehingga mampu mentransferkannya kepada peserta didik. Sampai di situ dulu mungkin penjelasan dari saya tentang landasan-landasan perkembangan kurikulum. Jikalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.